bahwa setelah kita melakukan klarifikasi bersama dengan SDM, banyak sekali pemilik-pemilik IUP itu, Pak Redi, itu terkadang sudah berganti-ganti. Kadang kantornya berganti-ganti, kadang emailnya berganti-ganti, sehingga yang tercatat di kami atau di SDM itu susah untuk mengirimkan email yang terakhir ataupun pemilik yang terakhir. Karena sudah berganti IUP, mungkin bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 8 kali. Itu yang kita sinyalir dari hasil klarifikasi. Sehingga yang tadi sampaikan Pak Redi, ada kemungkinan dia tidak tahu IUP-nya dicabut, tapi kita cabut saja. Karena sudah kita kirimkan, baik secara email maupun secara hard copy kita kirimkan ke kantor terakhir. Ya. Yang kedua, bahwa yang kita cabut itu sebagian besar, hampir 90% lebih, itu memang tidak berkegiatan. Masih banyak ratusan bahkan ribuan pemilik IUP yang berkegiatan, Mbak Maria. Jadi di sini nanti akan tersaring nih, memang pengusaha-pengusaha tambang yang baik, yang profesional, yang benar, dan pengusaha tambang yang hanya memegang izin saja. Yang ketiga, di dalam pemulihan IUP itu ada persyaratan. Sebelum kita pulihkan, mereka tanda tangan fakta integritas. Fakta integritas bahwa setelah mereka mendapatkan RKAB dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka selama maksimum 6 bulan ke depan, apabila mereka harus berkegiatan, mereka harus ada kegiatan ataupun progres. Kalau tidak ada kegiatan di lapangan, akan dicabut secara permanen kembali ke negara. Supaya ini memberikan trigger, memberikan warning kepada para pengusaha bahwa pemulihan ini tidak main-main ini pemerintah ini. Kita ingin menyeleksi kepada pemilik-pemilik ataupun owner pemegang tambang ini, izin tambang ini, yang benar-benar profesional, yang benar-benar siap. Jangan hanya dipegang saja. Kalau kita melihat dengan yang dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil dan Pak Menteri Arifin, bahwa kita sudah merilis kurang lebih sekitar 93 di awal batch pertama, dan kemungkinan mungkin ada 100 sekian yang kemungkinan masuk dalam pemulihan kedua. Nah, kita lihat bahwa di situ mereka harus menyelesaikan kewajiban. Dampak dari pencabutan ini, kami mendapat informasi yang sangat positif dari teman-teman SDM. Dulu, kalau pemain tambang ini harus dikejar-kejar dulu untuk membayar PNBP, Jamrek, dan lain-lain. Sekarang, tanpa dikejar-kejar, mereka datang berduyun-duyun untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Mereka takut kalau dicabut lagi, kalau ada next pencabutan berikutnya. Jadi ini sebetulnya shock terapi dari pemerintah untuk memberikan informasi bahwa kita berikan izin kepada pengusaha, tapi pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah. Dan pemerintah memberikan izin itu dalam rangka supaya ada pergerakan ekonomi di daerah dengan ada yang tadi disampaikan oleh Pak Redi tadi itu. Nah, kerja, kemudian multiplier effect dan lain-lain. Terima kasih. Balik lagi Pak ke pertanyaan saya, potensi produksi yang akan dihasilkan atau mungkin target akhir tahun yang akan dikejar dengan adanya ribuan IUP yang kembali izin yang kembali diberikan ini akan seperti apa Pak Imam? Yang pertama, kita ingin mengejar program pemerintah hilirisasi. Baik hilirisasi di bidang nikel, di bidang bauksit, di bidang timah, dan berbagai komoditas yang lain. Sehingga kalau resourcesnya cukup, maka akan banyak investor-investor, baik untuk smelter, hilir, kemudian industri-industri turunannya, sampai end product. Karena pengusaha-pengusaha atau investor-investor, smelter dan industri hilir itu senantiasa melihat bahwa yang penting adalah kontinuitas, sustainnya sebuah usaha adalah kepastian suplai raw material. Nah, kalau raw material kita ini sudah terlihat sudah bisa dieksplor, maka kita akan bisa tahu berapa sih jumlah yang bisa untuk menyuplai sebuah smelter ataupun industri hilir yang diprogramkan oleh Pak Presiden Jokowi. Baik, berarti inline menuju apa yang memang ditargetkan khususnya untuk hilirisasi ya. Pak Ahmad Redi, mungkin ini kan banyak keputusannya sangat-sangat lekat atau dekat sekali dengan tahun politik ya. Kita tahu bahwa tahun depan, kemudian tahun berikutnya juga masuk ke dalam tahun
politik. Ini akan seperti apa nanti pengawasan yang harus diberikan terhadap izin-izin yang sudah berhasil nanti dipulihkan? Ya, tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Imam, Mbak Meriah, misalnya IUP itu sering berubah berkali-kali. Padahal dalam konteks hukum kan jelas, misalnya di Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral itu diatur, IUP tidak boleh dipindah tangankan. Boleh dipindah tangankan asal izin dari menteri. Artinya rekap data perpindahan IUP itu ada di menteri, di SDM. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak tahu alamat perusahaan karena datanya itu ada di Kementerian SDM. Pemegang IUP ketika melakukan pengalihan IUP-nya kepada pihak lain, dia harus lapor kepada menteri. Kalau dia tidak lapor, maka pidana. Ini tentu ya perusahaan tidak mungkin tidak ada alasan kemudian untuk salah alamat perusahaan karena database itu sudah di Kementerian SDM. Kemudian yang kedua soal PNBP misalnya penerimaan negara bukan pajak. Dalam konteks idle pun perusahaan itu sudah membayar iuran tetap. Berapa hektar negara sudah memberikan dia tiap tahun membayar iuran tetap. Ketika dia masuk IPPKH, kawasan hutan dia juga membayar IPPKH. Artinya ada manfaat-manfaat IUP diam saja. Sebenarnya ada penerimaan negara yang kemudian dia serahkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian mereka bisa melakukan aktivitasnya. Nah, ini pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui pembinaan pengawasan. Karena untuk kemudian melakukan lelang kembali IUP-nya dicabut, lelang kemarin itu kosnya terlalu besar, Mbak. Kosnya terlalu besar, kemudian modal sosial terlalu besar, kemudian konteks pengadaan jasa dan seterusnya itu sangat sangat berat. Artinya memang preventif itu lebih baik dibandingkan sekonyong-konyong mencabut IUP. Dulu sudah pernah ada, Mbak. Dulu Kementerian SDM itu sudah melakukan misalnya Kosub KPK. Ada 10.000 izin bermasalah. Kemudian di mapping. Ada 2.500 IUP yang bermasalah. Yang bermasalah administratif, keuangan, finansial, lingkungan. Dibina dulu. Diberikan waktu untuk bertaubat. Kalau memang tidak dia kemudian tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dicabut izinnya. Bahkan dicabut itu ya mereka digugat juga ke pengadilan tapi melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan. Bayangkan ini dicabut misalnya tanpa ada pemulihan, ini akan terjadi tsunami perizinan administrasi negara. Dunia akan melihat Indonesia dalam konteks penataan pertambangan tidak benar. Dokumen yang diberikan oleh negara, kemudian negara juga sekonyong-konyong mencabut misalnya tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah ini penting karena manfaat ketika kemudian IUP itu misalnya dibina dan diawasi dia berproduksi, maka ada kepastian produksi nasional. Nah ini penting saya kira, misalnya dalam konteks sekarang, bagaimana kemudian hilirisasi yang disampaikan oleh Pak Imam dalam konteks misalnya industri nikel untuk kendaraan listrik. Kemudian yang kedua Oke, adalah kepastian terkait penerimaan daerah. Kemudian yang ketiga adalah komplain terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, bagaimana kemudian rakyat kita bisa bekerja ya, melalui ya. pembukaan lapangan kerja. Nah ini saya kira ketika IUP itu dicabut, ya yang 4 ini 5 ini akan